kita di Gayo ini tentang kewajiban kita terhadap buah hati jantung rasa ataupun kepada anak kita yang kita lahirkan. Pertama, kalau secara adatnya turun mani. Kemudian kalau yang keduanya diserahkan kepada guru dan tengku. Yang ketiganya disunat rasulkan dan dihitankan. Yang keempatnya isintenan, artinya dinikahkan. Jadi di sini sesuai dengan apa yang diminta dari tentang tahapan adat Gayo di dalam prosesi perkawinan. Yang pertama sekali, Risi Kono Kulu Kinte. Yang dimaksud dengan Risi Kono Kulu Kinte di Gayo ini semacam perencanaan mau menikahkan anak kita itu. Tentunya di sini masih bersifat rahasia. Artinya di situ ada pembentukan telangke sangi kekelang rukut. Yang dimaksud dengan telangke sangi kekelang rukut ini adalah sebagai penghubung antara anak kita dengan telangke sangi kekelang rukut ini tadi dengan calon bisan kita itu. Nah itu. Nah kemudian baru tahapannya menginte. Yang dimaksud dengan menginte ini tadi meminang. Yang dimaksud dengan meminang ini kalau bahasa Arabnya ta'aruf. Ya. Jadi di dalam meminang ini kalau di kita di Gayo ini menginte itu dengan bahasa-bahasa kiasan, dengan bahasa-bahasa adat. Kemudian alat-alat bahan meminang itu kalau kita di Gayo ini pertama ada beras. Kira-kira tangkai ukurannya sekitar 1 bambu. Kemudian ada daun sirih 9. Kemudian ada pinang 3. Kemudian ada jarum yang dicocokkan di situ benangnya. Kemudian ada kunyit, kira-kira 3 potong dia. Kemudian ada sedikit uang. Jadi makna daripada beras itu, semoga nanti kesemakmuran anak kamu dengan anak saya nanti mudah-mudahan melalui prosesi pernikahan ini kan gitu. Kemudian ada di situ jarum, ini mencerminkan dengan benang dengan kunyit tadi, itu melambangkan sebagai tali penjalin silaturahmi, jalinan silaturahmi antara keluarga mereka itu dengan keluarga kita. Kemudian ada daun sirih tadi, bermakna di situ, semoga nanti kita kedua belah pihak ada mempunyai kesepakatan ataupun kecocokan di dalam meminang ini tadi. Kemudian ada sedikit uang. Uang ini bermakna selama prosesi pernikahan itu, prosesi peminangan itu, tidak bisa dia itu menerima pinangan dari orang lain. Kalau di sini disebutkan sebagai penampung nikuyu, penelit nibadi besi remalan. Itu bahasa ada kira-kira seperti itu. Jadi meminang ini, kalau kita di Gayo ini, dia itu disebut dengan amal tidur. Amal tidur ini, dia itu datangnya melalui proses mimpi. Dengan tidak meninggalkan salat istiqorah, minta petunjuk. Bagus atau tidak yang calon menantu kita ini. Itu kira-kira amal tidur. Kalau nipi jaga ini diselidiki yang 4. Pertama, bagaimana agamanya. Yang kedua, bagaimana keturunannya. Yang ketiga, bagaimana usahanya. Yang keempatnya, bagaimana rupanya. Rupa di sini bukan nanti hitam, bukan nanti putih kulitnya, menyangkut tentang akhlaknya. Jadi amal tidur tadi melalui mimpi, melalui salat istiqorah.
Kemudian NIPJG ini tadi melalui penyelidikan disiasati bagaimana keturunannya, bagaimana agamanya, bagaimana usahanya, bagaimana tentang akhlak atau rupanya. Itu prosesi mengintai. Jadi kira-kira lamanya itu sekitar 3 hari, bahkan sampai seminggu. Kemudian yang keduanya itu kita menjemput bagaimana kira-kira menanyakan tentang hasil daripada mimpinya itu atau sidik saksinya itu tadi. Itu di Gayo ini disebut dengan murai peramalan. Murai peramalan namanya yang kedua. Itu tidak ditentukan. Kalau seperti sekarang ini mungkin ya sekitar 50.000 lah, ataupun 20.000 lah, ataupun 100.000 ya dalam satu ditempatkan itu tadi. Kemudian murai peramalan artinya bagaimana hasil daripada yang kita pinang itu, apakah mereka itu setuju atau tidak, atau dia terima atau tidak mengenai lamaran kita itu tadi, mengintai tadi. Nah kemudian setelah itu betelah. Yang keempatnya betelah. Betelah itu artinya tentang teniron kalau di Gayo ini, artinya permintaan ataupun persyaratan pernikahan. Kalau secara agamanya mahar, berapa maharnya? Katakanlah 15 gram emas ataupun 10 gram emas. Kemudian ada uang. Uang itu pun kesepakatan. Berapa kira-kira yang bisa disepakati. Tetapi pada intinya kalau mahar itu kalau kita di Gayo ini berapa kata calon menantu perempuan itu yang menentukannya. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Tetapi kalau uang tadi bisa dikurangi sedikit, bisa melalui kesepakatan boleh. Nah kemudian ada tempat tidur selengkapnya. Jadi 3 sebagai persyaratan pernikahan di Gayo ini. Pertama ada maharnya, yang kedua ada uang, kemudian yang ketiga ada tempat tidur selengkapnya. Nah tempat tidur selengkapnya ini berbeda nanti dengan isi kamar. Kalau isi kamar kan ada lemari hias, ada TV, ada mesin jahit, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau tempat tidur selengkapnya berupa tempat tidurnya, selimutnya, kasurnya, bantalnya, sudah. Kemudian setelah ada kecocokan itu, barulah nanti dari keluarga itu mangu. Yang kelimanya mangu, artinya kita salah satu dari keluarga itu pergi ke tempat reja ataupun kepala kampung dengan petua RGM itu untuk mengantarkan persyaratan daripada pernikahan itu tadi. Itu pun yang diantar hanya semacam uang tadi, tempat tidur tadi. Kalau maharnya diantarkan itu suatu hari pelaksanaan. Kemudian mengenai waktu, itu di dalam mengantarkan persyaratan pernikahan itu ditentukan. Kalau kita di Gayo ini biasanya menentukan waktu pernikahan itu pun juga pihak perempuan. Karena masa sucinya itu bukan nanti karena kapan bibinya ataupun pamannya, pakciknya, kakeknya bisa ikut, tidak itu. Artinya masa kesucian daripada perempuan itu yang menentukan dalam prosesi tanggal pernikahan. Nah, kemudian selanjutnya tentang pakat saraina. Artinya pakat saraina ini adalah keluarga cuman pihak bapak dan pihak ibu. Untuk mengukur kekuatan kita bagaimana, seperti apa yang akan kita laksanakan. Misalnya seperti kalau sekarang ini, keyboardnya bagaimana, atau potong sapi bagaimana, untuk mengukur kekuatan belanja beras dan lain sebagainya. Itu dia. Kemudian setelah itu baru kamul sudere. Kamul sudere ini artinya kita dalam satu kampung itu bermusyawarah.
bermusyawarah untuk melaksanakan, untuk mensukseskan prosesi pernikahan itu. Kalau seperti sekarang ini, Kamul Sudori itu dikatakan dengan pembentukan panitia yang menyiapkan tempat, yang menerima tamu, yang mengantar keundangan, yang pergi umpamanya mencari kayu bakar, sayur-sayuran, ikan, dan lain sebagainya. Artinya Kamul Sudori itu pembentukan panitia. Nah, selanjutnya itu kemudian mengenai Igorun. Yang kesembilannya Igorun. Igorun ini artinya dia itu terbagi 3. Satu secara khusus, yang kedua secara kekeluargaan, yang ketiga secara umum. Kalau secara khusus, itu diantarkan calon mempelai ini ke tempat imam untuk diberikan arahan bimbingan. Karena di situ ada yang wajib yang harus disampaikan oleh imam itu kepada mempelai, calon mempelai itu. Kemudian itu yang dikatakan dengan Igurun tadi. Kemudian kalau secara khususnya, secara kekeluargaan, ini keluarga cuman pihak bapak, pihak ibu yang memberikan arahan bimbingan secara kekeluargaan kepada calon mempelai itu. Kalau kita di Gayo ini itu dinamakan dengan bekuru. Artinya pihak bapak dan pihak ibu cuman yang melaksanakan memberikan arahan itu. Itu dinamakan dengan berkuru yang disebut dengan ejer marah. Ejer marah di Gayo ini bukan marah emosi ataupun bukan marah, itu maksudnya bukan emosi maksudnya. Artinya ejeran tegas. Di situ disebutkan dengan hakikat berulas syariat bersebu. Karena di situ ada merupakan rahasia. Karena orang tua, keluarga pun pasti ada mempunyai kesalahan terhadap anak. Anak pun ada mempunyai kesilapan, kesalahan terhadap orang tua. Kan tidak mungkin dia ramai dia itu meminta maaf kepada anaknya ataupun anaknya minta maaf kepada orang tuanya. Itu makanya secara khusus cuman keluarga. Itu yang disebut dengan bekuru tadi. Kemudian ada lagi secara umum. Kalau secara umum ini namanya ejer muarah. Itu yang melaksanakannya aparatur desa itu. Reje dari segi arahan, jikalau nanti kamu berada tidak bersama kami lagi di kampung ini, mungkin domisili kamu tidak lagi bersama kami di kampung orang lain, kan gitu kira-kira arahan seperti itu. Jangan kamu menjadi buah bibir lah di situ, kan gitu kira-kira. Kemudian ada lagi dari bisa nanti Pak Imamnya nanti bisa memberikan ejer muarah manat patah dari segi adat dan keagamaannya. Baru kita yang ke 10, kita mujule bayi. Ini semua masyarakat itu bukan nanti semuanya harus pergi, kan tidak. Ada pasti yang tinggal gitu, masyarakat kampung itu dengan masyarakat kampung yang dituju itu. Itu yang dikatakan dengan mujule bayi. Itu kalau dasar hukum kita di Gayo ini, murai adat langkahi kurje, murai hukum langkahi kuali. Artinya menerima secara adat dia diterima di kampung itu, kemudian ijab kabulnya kan walinya yang memberikan. Itu ya inti daripada mujule bayi tadi. Tetapi di sini banyak pergi dari kampung itu mungkin sampai setengah, sehingga sepertiganya mungkin yang tidak pergi dari kampung itu. Nah, yang ke-11-nya baru menerima beru. Menerima beru ini dasarnya ceding bertunas, abah berbalas. Kalau sini artinya sekarang ini di tempat mereka pihak perempuan, besok nanti baru di tempat laki-laki, pihak laki-laki itu. Nah, yang ke-12-nya mangan berume. Mangan berume ini di situ dasar hukumnya kalau secara agama lita arabu, supaya saling kenal mengenali. Artinya yang mana bisan, yang mana kalau di sini namanya apa itu ume ya, sebut dengan pihak bapak itu, bapak pihak perempuan dan bapak pihak laki-laki ini itu disebut dengan ume.
Kalau anak daripada ataupun abang daripada pihak perempuan itu ataupun abang ataupun adik di pihak laki-laki ini itu disebut dengan lakun. Kalau laki-laki lakun, abang lakun, kalau perempuan akak lakun. Ya. Kemudian yang terakhir itu disebut dengan muniru izin. Muniru izin di Gayo ini artinya kalau seperti sekarang ini kena awali berpemulon, akhirnya berkesudahan. Karena tadi di awal tadi di yang urutan keberapa kan ada pembentukan panitia. Jadi terakhirnya di sini itu muniru izin artinya dalam prosesi pernikahan anak kita ini sudah sukses kan gitu. Minta izin artinya mengucapkan ribuan terima kasih dari keluarga itu kepada pihak yang membantu dalam prosesi pernikahan anak kita itu tadi. Itulah kira-kira rangkaian ataupun tahapan tentang adat Sinta Mengerja kita di Gayo ini.